kita akan ngebahas satu hal yang teman-teman pasti punya di rumah. Gue yakin banget nggak ada orang di dunia ini yang nggak punya ini barang. Apalagi kalau bukan denim. Dan hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang history of denim. Kalau kita ngomongin tentang denim, sebenarnya asal-usul denim kalau gue telusuri kembali dimulai dari abad ke-17. Awalnya tuh lahirnya dari Prancis kata denim ini nih. Denim itu sebenarnya dari kepanjangan dari serge de Nimes, yang artinya adalah kain dari Nimes. Nimes itu kayak nama lokasi lah. Kalau kita lihat lagi dari denim, teman-teman pasti juga banyak dong kalau di Indonesia gitu ya, apalagi orang tuanya, pak kakaknya ataupun omnya gitu yang mungkin kenal kata denim itu bilangnya lepis. Nah ternyata kata lepis itu sendiri itu kalau kita telusuri berbeda 2 abad nih. Kalau tadi denim itu dari abad ke-17, lepis itu dari abad ke-19. Denim akhirnya menjadi sangat populer di Amerika Serikat karena ada orang yang namanya Levi Strauss yang ngebuat brand denim ini yang namanya ya Levi's tadi. Jadi teman-teman kayak tahu Levi's, kalau kita bilang Levi's itu tuh dari nama brand ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, brand ini masih ada juga sampai sekarang, di mall-mall juga ada banyak. Tapi pada saat itu Levi's sebenarnya tuh bikin satu hal yang identik. Ya mungkin ini sama sih, cuma Levi's ini bikin di ujung-ujung titik denim itu ada menggunakan paku keling. Jadi ditaruh supaya lebih kuat dan tujuannya adalah untuk dipakai oleh para penambang di daerah California. Begitu cepat sampai akhirnya denim buatannya Levi's ini tuh populer di kalangan para pekerja-pekerja lainnya, dari pekerja pertanian, pertambangan, buruh pabrik, perkebunan. Ini benar-benar sampai akhirnya orang saking besarnya ya mungkin ya kalau generasi-generasi gitu di atas taunya ya lepis lah kalau di Indonesia. Nah, denim sendiri itu memang sebenarnya adalah bisa dibilang simbol dari para kelas pekerja menengah ke bawah lah, kerah-kerah biru dah. Makanya mungkin kali ya warnanya biru ya, karena dari kaum kerah biru gitu kan. Barulah pada tahun 1950-an dan 1960-an, denim akhirnya menjadi populer di kalangan remaja dan anak-anak muda sebagai sebuah simbol pemberontakan terhadap norma-norma sosial. Denim juga menjadi bagian dari gerakan counterculture dan pembelaan terhadap hak-hak sipil. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, denim menjadi lebih modis dan akhirnya diterima oleh kelas menengah ke atas justru. Denim mulai digunakan untuk membuat pakaian yang lebih lebih fashion, seperti ada akhirnya mix ke gaun, ke jaket. Denim juga menjadi bahan yang populer untuk pakaian-pakaian casual lah ya, yang santai. Sampai hari ini, denim yang awalnya dari gerakan buruh, ya kan, simbol status menengah ke bawah, akhirnya malah jadi hal yang populer di seluruh dunia. Denim itu digunakan untuk bikin macem-macem deh pakaiannya, udah dari formal, nggak formal, bahkan udah jadi simbol pop culture di dunia. Hubungan antara denim dan kelas pekerja, ya itu nggak bakal pernah bisa ditinggalkan karena memang latar belakangnya. Teman-teman sadar nggak sih olahraga golf yang memang basically kalau kita lihat golf itu olahraga menengah ke atas. Pernah sadar nggak kalau ada sebuah aturan yang melarang para pemain golf ini menggunakan denim? Ya ini kayak unwritten rules. Kira-kira kenapa? Tebakan gue, karena memang simbol status dari golf yang menengah ke atas itu, mereka nggak mau ada orang-orang yang pakai denim jadi simbol dari menengah ke bawah untuk main di mereka dan akhirnya mencolok. Bener nggak tuh? Pernah ada yang sadar nggak tuh? Nah intinya kalau gue lihat fashion denim ini adalah satu tren yang abadi sih. Kalau teman-teman pikir gitu ya, kayaknya biarpun fashion tuh berputar gitu, ada yang gayanya hip hop, ada yang gayanya punk, ada yang gayanya kayak sekarang K-pop, ada yang mungkin banyak lah ya unsur-unsur yang bikin tren fashion, tapi denim tuh seakan-akan memang nggak pernah musnah. Dia memang selalu ada, mau kapanpun zamannya ya denim selalu ada men. Entah kenapa gue punya feeling bahwa di 2025 kayaknya mulai lagi nih denim itu bakal tumbuh besar lagi di Indonesia. Kalau gue lihat sebelumnya udah ada beberapa teman-teman dari komunitas denim di Indonesia yang udah mulai meet up lagi.
Dan gua rasa sih ini bisa bilang kebangkitannya merek-merek denim lagi ya. Teman-teman ingat nggak zaman dulu tuh, waduh ada eranya deh ya. Denim lokal tuh keren-keren banget, bikin brand-brand yang menurut gue asik lah. Pernah dengar Old Blue? Pernah dengar iDenim? Ya itu mungkin dua dari begitu banyak merek ya di Indonesia yang apa ya, yang menurut gue punya standar kualitas yang oke gitu loh. Terus kalau kita lihat-lihat lagi dari TikTok sekarang banyak banget merek-merek denim yang menurut gue anjir materialnya denim segitu dengan harga segitu, harganya murah, banyak review juga bilang ini bagus. Wah ini sih udah maju banget sih. Dan gue nggak sabar ngelihat gimana sih di 2025 brand-brand denim bakal tumbuh begitu banyak lagi nggak? Dan gue pengen lihat juga mana nih yang benar-benar bisa memantapkan posisi, punya standar tertentu, harga tertentu yang bisa dikonsumsi sama kita semua ini. Thanks for watching, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa kalau mau nanya gue untuk ngebahas apapun, please komen di bawah. Dadah!